Siap. Oke, selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Gongsi. Apa kabar kalian hari ini, Pak Yan, Ibu Ira? Baik, Ya, Pak. kabar Pak Guru. Oke, pertama-tama patut kita bersyukur atas rahmat Tuhan karena diperkenankan kita untuk boleh melakukan ruang kolaborasi hari ini. Jadi terkait dengan kegiatan kita hari ini yaitu mengenai coaching. Jadi pada tahap kegiatan ini ada 3 tahap yang akan dinilai. Yang pertama itu pra supervisi, kemudian observasi dan pasca percakapan. Jadi saya berperan selaku coach akan menilai jalannya coaching, lalu akan mengajukan pertanyaan di pra supervisi kepada coach yaitu Ibira. Jadi Ibira, saya akan bertanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Baik, sudah. Selamat sore untuk kita semua. Salam dan bahagia. Selamat sore, Ibu. Salam dan bahagia. Sore Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gongsi selaku observer. Jadi dari ketiga kompetensi inti coaching yang sudah ada, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini dengan coach saya dari ketiga kompetensi inti itu adalah kompetensi menyimak dengan aktif atau mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach saya sehingga bisa mencapai kompetensi ketiga. Dan juga di samping itu juga saya juga harus harus memiliki kesadaran dan kehadiran penuh dalam sesi ini agar perjalanan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan selama proses coaching? Oke. Ya, baiklah Pak Gonsi, terima kasih banyak. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan pada sesi coaching saya hari ini bersama coach saya Pak Yan ada 3. Yang pertama itu adalah present di mana pada sesi coaching nanti saya harus menganggap Pak Yan itu seperti mitra saya. Jadi di sini saya membutuhkan kehadiran penuh saya sebagai coach untuk Pak Yan. Lalu kompetensi yang kedua yaitu mendengar dengan aktif atau menyimak dengan saksama apa yang disampaikan oleh coach saya. Lalu kompetensi yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya berkaitan dengan persoalan yang akan disampaikan nanti oleh coach. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ira. Dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan, kompetensi yang secara spesifik akan dinilai oleh observer kira-kira kompetensi apa? Ya, kompetensi yang spesifik nanti di sini yang akan kami kembangkan itu adalah kompetensi mendengar dengan aktif. Ya, mengapa saya memilih kompetensi ini? Karena ketika nanti seorang coach itu bisa mendengar dengan aktif atau menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh coachnya itu, oleh coachnya itu. Coach mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach agar si coach itu bisa menuangkan ide atau potensi yang ada dalam dirinya berkaitan dengan persoalan yang dialami. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ira. Pak Yan, sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke. Oleh karena itu saya beri kesempatan kepada Pak Ian dan Ibu Ira untuk melakukan proses coaching. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Gonsi selaku observer. Selamat sore Pak Yan. Selamat sore, Ibu Ira. Baiklah Pak Yan, terima kasih sudah hadir di sini bersama saya dan juga Pak Gonsi sebagai observer untuk melakukan kegiatan coaching kita hari ini.
Jadi waktu kita hari ini tidak lama Pak Yan, hanya 20 menit saja. Harapannya selama 20 menit ini kita dapat membagi hal-hal yang menurut Pak Yan itu merasa ingin dibagikan ke saya, dan harapannya nanti di akhir kegiatan coaching ini Pak Yan dapat memperoleh sesuatu yang positif dari saya sebagai coach dan juga dari Pak Yan sendiri. Ya, baiklah Pak Yan. Kira-kira apa nih rencana dari pertemuan kita hari ini, Pak Yan? Baik, Ibu Ira. Selamat sore untuk Ibu Ira. Selamat sore untuk Sore. Pak Gonsi sebagai observer. Selamat Ibu sore. Ira, saya ingin berbagi dengan Ibu Ira tentang persoalan anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler, Ibu. Oke, baiklah Pak Yan. Pak Yan ingin berbagi berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah Bapak yang wajib diikut oleh peserta didik ya Pak ya. Siap, Ibu, siap. Baiklah Pak, kira-kira tujuan dari kegiatan kita sore hari ini apa Pak? Apa tujuan yang ingin Pak Yan dapat dari pertemuan kita hari ini? Baik, Ibu. Jadi saya berbagi dengan Ibu Ira pada sore hari ini. Saya ingin memperoleh sesuatu yang rendahnya niat dan motivasi siswa saya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, khusus pada kegiatan latihan bola kaki. Jadi ada kecemasan yang saya rasakan, ada kegalauan yang saya alami saat ini, di mana anak-anak yang ikut kegiatan ekstra bola kaki itu makin hari makin sedikit. Jadi dengan proses coaching saya dan Ibu Ira, saya berharap apa yang saya alami bisa dicarikan solusi yang tepat, sehingga anak-anak yang awalnya niat semangatnya untuk latih bola kaki itu tinggi, tetapi seiring berjalan waktu kembali hilang, maka proses coaching ini mungkin menjadi salah satu jalan untuk memberikan saya mencari solusi yang tepat untuk mengembalikan semangat dan niat dari anak-anak yang semangat latihan bola kakinya itu mulai rendah. Begitu, Ibu. Oke, baiklah Pak Yan. Jadi tujuan dari coaching kita hari ini adalah kita mau membicarakan persoalan yang dialami oleh Pak Yan di sekolah itu berkaitan dengan rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bagian bakat dan minat bola kaki ya Pak ya. Ya, Oke, mungkin Pak Yan bisa menceritakan secara mendetail kira-kira apa yang menjadi persoalan peserta didiknya Pak Yan itu memiliki minat yang sangat rendah dalam kegiatan ekstrakurikuler bola kaki ini Pak. baik, Ibu. Begini ceritanya. Jadi awalnya di awal tahun ajaran kemarin kita Ya. memetakan minat dan bakat siswa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Salah satunya adalah bakat bola kaki. Ketika sudah dipetakan, maka jumlah anak-anak yang mempunyai hobi bola kaki, baik putra dan putri itu berjumlah 130 anak. Di mana 70 orangnya itu adalah laki-laki, sedangkan 60 orangnya itu adalah perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan ini awalnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hanya seiring dengan berjalannya waktu, makin hari makin sedikit yang ikut. Perlu saya gambarkan bahwa kami punya kegiatan ekstra bola kaki itu seminggu itu dilakukan pada setiap hari Rabu dan hari Sabtu sore. Hari Rabu dan hari Sabtu sore. Dalam sebulan terakhir, total dari 130 anak tadi, antara laki-laki dan perempuan, yang paling banyak tidak hadir itu adalah laki-laki.
Di mana dari 70 anak yang mempunyai hobi bola kaki, yang hadir sekarang itu kurang dari setengah, yaitu 30 anak. Jadi itu yang menjadi persoalan. Setelah saya tanya apa yang menjadi dasar sehingga mereka tidak ini, sepertinya mereka belum memahami secara baik tujuan dari kegiatan ekstra bola kaki ini. Jadi itu untuk sementara ini. Oke, baiklah Pak Yan. Pak Yan cerita tadi di awalnya sudah baik sekali ya Pak ya. Sudah baik sekali, karena sekolah itu sudah melakukan pemetaan berdasarkan bakat dan minat dari peserta didik dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang menarik di sini tadi Pak, yang memilih bakat di bola kaki itu bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan ya Pak ya. Dan jumlahnya ini hampir sama ya, hanya beda tipis saja. Di mana pertamanya tadi laki-laki itu berjumlah 70 orang dan perempuannya itu berjumlah 60 orang, ini sudah hampir seimbang. Tetapi seiring waktu berjalan bukannya meningkat malah menurun ya. Bukanlah meningkat malah menurun, padahal khususnya untuk yang laki-laki ya Pak ya. Ya, padahal sekolah itu sudah membuat jadwal kegiatan ini dilakukan pada sore hari setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. Tetapi seiring waktu berjalan, kehadiran peserta didik di sekolah itu bukanlah meningkat, malah semakin menurun. Ya, baiklah Pak Yan. Dari peristiwa yang dialami ini, dari semakin rendahnya minat peserta didik untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler pada sore hari di sekolah ini, kira-kira apa solusi yang sudah ditawarkan oleh Pak Yan selaku guru di sekolah agar dapat kembali menarik minat siswa untuk kembali aktif seperti sedia kala, Pak? Baik Ibu, memang ada beberapa hal sudah pernah saya lakukan berkaitan dengan persoalan siswa yang kembali tidak mengikuti kegiatan latihan. Yang paling pertama, saya melakukan pendekatan secara personal terhadap anak-anak yang awalnya aktif tetapi sekarang sudah tidak aktif. Di samping itu, saya juga melakukan diskusi-diskusi secara non formal, dalam artian saya melakukan diskusi dengan mereka di luar jam pelajaran. Ketika sudah pulang sekolah, saya mencoba mendekati mereka, kira-kira apa alasan dari mereka sehingga mereka yang awalnya semangat tapi sekarang sudah tidak semangat lagi. Dari situ ada beberapa hal yang memang yang menjadi penghambat bagi mereka. Itu yang pertama, ada siswa yang niat untuk latihannya tinggi, niatnya tinggi, tetapi ada kendala yang dialaminya. Salah satunya adalah dia tidak memiliki sepatu. Dia tidak memiliki sepatu bola kaki, dan sepatu yang dia miliki sebelumnya itu sudah rusak, yang tidak bisa dijahit, sehingga dengan tidak memiliki sepatu ini, secara psikologis dia merasa minder. Bagaimana saya pergi latihan sementara sepatu yang menjadi pelengkap dari latihan itu sendiri itu tidak ada. Jadi ada siswa yang lain, ketika saya tanya apa alasan kenapa kamu sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan bola kaki, terkadang ada anak-anak yang ketika pergi latihan sampai di rumah karena kegiatannya sore dan sudah sangat lelah, ada yang orang tuanya tidak dukung. Jadi ini juga menjadi kendala bagi anak-anak ketika ada orang tua yang membatasi kehadiran mereka dalam kegiatan latihan bola kaki. Jadi itu. Oke, baik sekali Pak Yan. Jadi solusi yang Pak Yan ambil tadi untuk memperoleh kembali minat
peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekskul bola kaki itu, Pak Yan itu melakukan pendekatan secara personal atau secara individu kepada yang bersangkutan dan juga melakukan komunikasi non formal di luar jam pelajaran ya Pak Yan ya. Dan dari hasil diskusi tersebut, dari hasil pertemuan non formal tersebut, banyak hal yang Pak Yan peroleh dari peserta didik Pak Yan itu, mulai dari tadi peserta didik itu merasa minder karena perlengkapan dalam kegiatan tersebut itu teristimewa untuk sepatu bola kaki dari beberapa orang siswa itu tidak tidak bisa dipakai lagi. Itu yang membuat psikologis siswa itu terganggu ketika bergabung dengan teman-teman lain. Biasalah Pak ya, apalagi sudah anak SMA, sudah dewasa, perasaan minder, malunya itu pasti kuat sekali dibanding dengan keinginannya, dibanding dengan dia keinginan untuk main bola kakinya itu tinggi, tetapi karena kondisi atau hal yang dialami berkaitan dengan perlengkapan perlengkapan untuk kegiatan tersebut teristimewa sepatu itu tidak memadai lagi untuk dipakai ya Pak ya, seperti itu. Terus dari situ lagi tadi tidak ada dukungan dari orang tua karena waktu ya Pak ya, karena menurut orang tua kegiatan itu bisa menyita waktu anak-anak mereka sampai lama-lama di sekolah. Lalu Pak Yan, dari solusi yang sudah Bapak ambil tadi untuk melakukan komunikasi non informal dengan peserta didik dan secara individu, kira-kira dari solusi tersebut, kira-kira ada tidak perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mereka menceritakan persoalan mereka tidak ikut ekskul itu secara rutin? Kira-kira ada tidak perubahan yang nampak setelah Pak Yan melakukan pendekatan terhadap mereka? Iya Bu, baik. Nah, setelah saya melakukan beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan personal dengan anak-anak, memang ada peningkatan yang sebelumnya dari 70 anak dia mundur sampai 30 anak. Setelah saya melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kalaupun Anda tidak memiliki sepatu, Anda bisa gunakan kaki, karena dalam latihan itu memang sepatu itu menjadi prioritas utama, tetapi latihan fisik itu jauh lebih penting. Mengapa? Karena sepatu itu hanya media saja untuk melindungi kaki, tetapi nanti ketika ada pertandingan, fisik itu menjadi utama. Dan saya mencoba untuk meyakinkan mereka dengan coba kalian pulang ke rumah itu yakinkan orang tua bahwa kegiatan ekstrakurikuler latihan bola kaki itu adalah itu juga bagian dari olahraga prestasi, bukan hanya prestasi sekolah, tetapi itu menjadi prestasi pribadi dan keluarga. Jadi ketika anaknya nanti bertanding tingkat kabupaten, itu kan menjadi prestise tersendiri bagi orang tua, bukan hanya bagi sekolah. Dan ternyata ketika saya menyampaikan itu dan memberikan pemahaman kepada anak-anak, ya syukurlah Ibu, puji Tuhan, dari yang mundur tadi ke 30, sekarang sudah bisa mencapai 50 anak lagi. Jadi hanya memang kehadiran belum mencapai 100%. Mungkin ini tetap membutuhkan waktu dari yang minat awalnya 7 anak tadi, mungkin masih membutuhkan waktu. Tetapi sejauh ini itu yang saya lakukan, memang ada peningkatan, tetapi tidak signifikan sampai 100%. Ya, baik sekali Pak Yan. Memang hal yang dibutuhkan oleh anak-anak itu ketika mereka down itu adalah motivasi dari seorang gurunya. Ya, jadi motivasi dari seorang guru itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik itu ketika mereka sudah dalam keadaan antara maju atau antara mundur. Ya, baik sekali Pak Yan sudah melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didiknya sehingga dapat menarik kembali minat peserta didik. Ya, motivasi yang baik dari guru itu dapat membantu
anak-anak itu kembali bersemangat dalam keterbatasannya mereka. Lalu Pak Yan, dari motivasi atau dari solusi yang sudah Pak Yan ambil, dari perubahannya itu, kira-kira kalau kita mau bawa ke dalam skala perubahan, kira-kira skalanya itu berada pada posisi mana di antara skala 1 sampai 10? Kalau dari skala yang awal yang menurun menjadi skala 5, dia sudah berada di skala 8. Ini dilihat dari tingkat kehadiran siswa atau partisipasi siswa dalam kegiatan SD meningkat. Ya, Ya, baiklah Pak Yan. Dari solusi yang sudah Pak Yan tawarkan tadi, mulai dari melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didiknya Pak Yan, sampai Pak Yan memperoleh jawaban dari peserta didik alasan mereka tidak berperan aktif dalam kegiatan ekskul bola kaki itu. Kira-kira kalau kita buat dalam perbandingan dari skala antara 1 dengan 10 dari peserta didik yang hadir, kira-kira sekarang posisi peserta didiknya Pak Yan itu berada di skala mana Pak? Baik Ibu, berbicara tentang skala, karena di awal tadi anak-anak itu turun jauh partisipasinya Ya. dalam kegiatan ekstra bola kaki. Kalau sebelumnya itu berada di angka 5, tetapi setelah saya melakukan pendekatan bersama anak-anak, mendengar keluhan-keluhan dari mereka, dan ternyata sekarang sudah berada di angka 8, Bu. Oke, baiklah Pak Yan, itu pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Berarti dalam hal ini Pak Yan, motivasi penting bagi kemajuan dari peserta didik ya Pak Yan ya. Baik sekali. Lalu Pak Yan, rencana yang Pak Yan prioritaskan nanti supaya skala itu bisa naik Pak, kira-kira apa rencananya Pak Yan, sehingga dari peserta didik yang pertama tadi berjumlah 130 orang itu bisa kembali aktif. Kira-kira rencana yang Pak Yan prioritaskan dilakukan itu apa Pak? Rencana yang seperti apa? Baik Ibu, di samping kami sudah mengadakan jadwal rutinitas setiap minggu, ada kegiatan latihan bola kaki putra dan putri, ada rencana tindak lanjut yang menurut saya bisa meningkatkan partisipasi siswa, yaitu sekolah akan melakukan kunjungan ke sekolah untuk melakukan pertandingan persahabatan sambil melihat sejauh mana kemampuan anak untuk mempersiapkan dalam kegiatan Liga Pelajar tahun ini, Bu. Jadi memang ada kegiatan lanjutan dari sekolah. Nanti kan ada untuk tingkat SMA itu ada kegiatan Liga Pelajar, dan itu siapkan dari sekarang melalui latihan. Terus nanti ada kegiatan kunjungan bersama sekolah-sekolah lain, Ibu. Oke, baiklah Pak Yan. Jadi strategi yang Bapak ambil tadi itu adalah melakukan kunjungan Ya, ke sekolah lain ya. Ya. Ya, melakukan kunjungan atau mitra dengan sekolah lain. Nah, dari rencana tindak lanjut dan strategi yang Pak Yan sudah sampaikan tadi, kira-kira apa nih komitmennya sehingga persoalan yang dialami oleh Pak Yan itu bisa teratasi? Komitmen apa yang Pak Yan lakukan agar minat dan bakat siswa itu kembali Baik Ibu, bicara tentang komitmen, sebenarnya itu merupakan fondasi dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Kita harus mempunyai komitmen dalam setiap kegiatan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler bola kaki ini, saya dan pembina olahraga, saya sebagai kesiswaan di sekolah, di bawah saya ada pembina olahraganya, yaitu bola kaki. Kami berkomitmen bahwa anak-anak yang memilih
memilih kegiatan ekstranya di bola kaki, dia harus benar-benar mempunyai bakat dan mempunyai tujuan di dalam kegiatan ekstra itu. Di samping itu, kita memberikan pemahaman yang sama bahwa ada tujuan akhir dari keseluruhan kegiatan ini, yaitu di samping kita meningkatkan nilai jual sekolah dalam kegiatan ekstra, tetapi di samping itu juga sebenarnya kita sedang mempersiapkan bibit-bibit pemain bola dari Manggarai Timur. Jadi ini komitmen kita bersama, bukan hanya kami di pihak sekolah, tetapi kami mencoba membangun komitmen bersama anak-anak dengan orang-orang luar. Uh, Perlu Ibu ketahui bahwa dalam kegiatan Suratin Cup kemarin, tingkat kabupaten yang berjalan di ND, itu dari sekolah kami diutus 4 anak dari sekolah kami yang diutus dalam kegiatan Suratin Cup. Melihat ini sebenarnya menjadi motivasi besar bagi anak-anak yang saat ini berada di kelas 10 dan kelas 11. Dan yang kemarin yang diutus itu adalah kelas 11. Dan keempat anak itu berasal dari hasil didikan-didikan yang kami buat. Jadi itu, Ibu. Jadi pada intinya komitmen yang diambil oleh Pak Yan selaku kesiswaan dan juga pembina olahraga itu adalah memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa setiap kegiatan itu memiliki makna, memiliki nilai yang positif, baik untuk peserta didik itu sendiri dan juga untuk sekolah ya Pak ya, baik untuk nilai jual sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri. Ya. Baiklah Pak Yan, tadi juga Pak Yan juga melibatkan berbagai pihak di sini. Iya. Ya, karena komitmen ini. Selaku kesiswaan, kira-kira dari komitmen yang sudah diambil itu apa nih yang Pak Yan lanjutkan nanti kepada peserta didik Pak Yan ini setelah sesi coaching kita ini selesai berdasarkan komitmen yang sudah diambil tadi. Baik Ibu, nanti setelah proses coaching ini tentunya kita berkomit dengan apa yang sudah menjadi yang pertama berkaitan dengan jadwal. Tinggal kita konsistensi saja dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita tinggal meneruskan apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tinggal konsistensi dari semua kita, yaitu guru sebagai pembina dan siswa sebagai pemain bola atau anak-anak yang dibina bakat. Jadi setelah ini kami akan tetap melanjutkan kegiatan ekstra itu dan mungkin waktunya kalau kita diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin kalau selama ini berlaku hanya 2 hari, mungkin kita bisa minta untuk tambahkan waktunya kalau bisa. Tapi kalaupun tidak, ya kita tinggal berjalan sesuai dengan apa yang dijadwalkan oleh sekolah. Oke, baiklah Pak Yan. Jadi tindak lanjut dari hasil coaching kita hari ini adalah Pak Yan sebagai kawan kesiswaan akan mengajukan waktu tambahan ya kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga mungkin dengan waktu tambahan tersebut membuat anak itu kembali termotivasi untuk mengikuti kegiatan olahraga bola kaki setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu yang sudah terjadwal. Dan mungkin juga nanti ada penambahan hari lain jika nanti diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini ya Pak Yan ya, komitmen yang Pak Yan ambil nanti yang akan Pak Yan lakukan nanti setelah sesi coaching kita hari ini selesai ya Pak Yan ya. Siap Bu, siap. Oke, baiklah Pak Yan. Yang terakhir, bagaimana nih perasaannya Pak Yan setelah melakukan sesi coaching hari ini bersama saya? Baik Ibu, yang pertama saya awalnya itu merasa bingung karena
yang awalnya anak-anak partisipasinya besar, tetapi seiring berjalan waktu itu semakin mundur. Bukan ke hal yang positif, tetapi semakin rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstra. Memang ada beberapa langkah yang sudah pernah saya ambil, tetapi saya belum menyadari bahwa langkah-langkah yang saya ambil itu merupakan sebuah solusi bagi anak-anak yang partisipasi untuk ikut kegiatannya itu menurun. Jadi awalnya tadi saya belum menyadari bahwa itu sebagai sebuah kekuatan bagi saya untuk bisa mengembalikan motivasi-motivasi siswa yang mulai rendah. Jadi dengan proses coaching yang dilakukan saya dan Ibu Ira tadi, di sini saya disadarkan bahwa memang ternyata langkah yang sudah saya ambil itu merupakan langkah yang baik, langkah yang positif untuk dapat mengembalikan semangat dan motivasi siswa untuk bisa ikut kembali dalam latihan bola kaki. Jadi itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Yan. Semoga sesi coaching ini dapat memberikan manfaat positif ya bagi Pak Yan. Jadi teruslah menjadi motivator dan fasilitator dikala siswa itu membutuhkan pendampingan, dikala siswa itu membutuhkan dorongan dan dukungan dari kita agar bakat dan minat yang terdapat pada diri siswa itu semakin dikembangkan seiring dengan seiring dengan ketersediaan dari sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Harapan saya semoga setelah sesi coaching ini Pak Yan lebih sigap lagi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler bola kaki yang menjadi persoalan antara Pak Yan selama ini dengan peserta didiknya Pak Yan. Yang terakhir Pak Yan, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Yan hari ini sudah bersedia membagi dengan saya, sudah meluangkan waktu untuk coaching bersama saya pada hari ini. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf jika apa yang saya sampaikan pada hari ini ada yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang kurang tepat, ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Yang salahnya dikembalikan ke saya, yang baiknya silakan Pak Yan ambil. Selamat sore Pak Yan. Selamat sore Bu, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Ira dan Pak Yan yang sudah melakukan proses coaching dengan baik. Jadi saya mau tanya berkaitan dengan proses coaching tadi kepada Ibu Ira selaku coach. Jadi dari proses coaching yang telah dilakukan, apakah ada ketercapaian indikator yang Ira? Baik sih, yang sudah pada hari mana saya mampu menggali potensi yang ada pada diri Pak Yan sebagai coach saya, di mana tadi dalam hal ini di alur rencana itu Pak Yan sudah membeberkan rencana-rencana aksi yang akan dibuat oleh Pak Yan untuk kembali membangkitkan minat peserta didiknya yang selama ini sudah awal-awalnya sudah baik dalam kegiatan ekskul bola kaki, tetapi seiring waktu berjalan dan yang dialami oleh pribadinya siswa dan juga waktu yang disediakan oleh sekolah. Pada coaching ini tadi, indikator yang sudah dicapai oleh Pak Yan itu adalah alur rencana yang dilakukan oleh Pak Yan itu sudah sangat baik sekali. Jadi menurut saya indikator atau ketercapaian dari persoalan yang Pak Yan hadapi hari ini tadi sudah tercapai secara maksimal dari Pak Yan sendiri sebagai solusinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Kompetensi apa, coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang telah dilaksanakan? Oke, mungkin kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti di sekolah saya bersama rekan sejawat dan juga bersama peserta didik itu adalah selain kompetensi mendengar dengan aktif atau menyimak dengan saksama tadi, yang tidak kalah penting itu juga adalah kompetensi kehadiran penuh dan juga keterampilan berelasi. Dalam hal ini, ketika nanti saya melakukan coaching bersama rekan sejawat di sekolah ataupun peserta didik yang memiliki masalah, saya harus memiliki keterampilan berelasi yang baik, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada rekan sejawat saya dan juga peserta didik saya
gali potensi yang ada pada diri mereka sehingga mereka dapat menemukan solusinya sendiri dari persoalan yang mereka hadapi. Seperti itu Pak Gonsi. Oke. Terima kasih Ibu dari catatan saya selaku observer dalam pelaksanaan coaching tadi sudah baik sekali. Tadi dari 3 kompetensi yang dikembangkan, mulai dari perhatian penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik. Jadi Ibu sudah bisa menjalankan dengan baik dan ada keterkaitan pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya yang kemudian Pak Yan sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia temukan, kemudian bisa menemukan ide-ide baru yang perlu dikembangkan sehingga dalam perencanaan ada komitmen yang Pak Yan sudah ungkapkan bahwa ke depan akan ada upaya perbaikan dari proses kendala yang dia temukan. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat sore untuk Bapak dan Ibu. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore Pak Observer. Selamat sore untuk Pak Gonsi. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari rumah sampai di tengah hutan untuk mencari sinyal yang baik. Terima kasih juga atas kesediaan dari Ibu Ira yang sudah dari awal tadi memfasilitasi kita punya kegiatan coaching pada sore hari ini. Jadi yang kedua, saya sebagai observer akan melakukan observasi tentang proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ira dan Pak Gonsi. Tetapi sebelum proses coaching itu berlangsung, ada rubrik yang menjadi rubrik penilaian kita, yaitu ada 3. Pertama ada pra-supervisi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca coaching atau pasca percakapan. Karenanya saya bertanya pada coach, yaitu Pak Gonsi. Kompetensi apa yang coach ingin kembangkan dalam? Ya, baik Pak Yan. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu perhatian penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Guru. Dari ketiga kompetensi secara umum, kira-kira kompetensi spesifik apa yang perlu dikembangkan dari proses coaching ini? Ya, yang lebih spesifik mau diobservasi oleh observer, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Mengajukan pertanyaan yang berbobot dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Gonsi sebagai coach. Kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi seperti apa yang diinginkan oleh coach dalam proses coaching pada sore hari ini? Oke. Jadi melalui mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, kemudian bisa menemukan ide-ide yang baru. Baik Pak Gonsi sebagai coach dan Ibu Ira sebagai coachee, terima kasih banyak pada Pak Gonsi yang sudah melihat tentang observasi di pra-supervisi. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Gonsi dan Ibu Ira melakukan coaching. Selamat sore Ibu Ira. Selamat sore Pak Gonsi. Apa kabar sore hari ini? Kabarnya baik Pak, meskipun di luar cuaca sedang tidak bersahabat, hujan lebat Pak, tapi berusaha untuk tetap maksimal dalam sesi ini. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk proses diskusi kita sore hari ini.
Ngomong-ngomong, apa yang perlu didiskusikan Ibu sore ini dengan saya? Kok serius sekali? Ya, makasih Pak Gonsi. Yang ingin saya bagikan pada hari ini dengan Pak Gonsi itu adalah persoalan proses pembelajaran dalam kelas bersama peserta didik saya, Pak. Baiklah Ibu, semoga dengan pertemuan kita sore hari ini kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu temukan. Nah, Ibu Ira, coba ceritakan apa yang membuat Ibu Ira merasa resah atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah Pak Gonsi. Terima kasih Pak Gonsi sudah membersamai saya pada hari ini dalam sesi coaching ini. Jadi yang ingin saya ceritakan pada hari ini Pak Gonsi berkaitan dengan persoalan pembelajaran yang saya alami. Jadi kami di sekolah itu Pak Gonsi memiliki 9 rombel. Tetapi kami punya ruangan kelas itu tidak cukup. Kami punya ruangan kelas itu cuma 5 ruangan kelas saja. Sehingga dalam proses pembelajaran itu kami menggunakan shift. Ada yang shift siang, ada yang shift pagi. Tetapi supaya tidak menjadi korban, jadi kami mengaturnya kalau satu minggunya kelas 9 shift pagi, satu minggunya kelas 8. Sehingga baik kelas 8 maupun kelas 9 dan juga kelas 7 itu sama-sama merasakan bagaimana masuk pada pagi hari, bagaimana merasakan les pada sore hari. Lalu Pak Gonsi berangkat dari hal tersebut, kebetulan di tahun pelajaran yang sekarang ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sementara sebelumnya saya mengajar di kelas 7 dan juga kelas 8. Lalu peristiwa yang saya hadapi di sekolah pada saat saya mulai mengajar kelas 9 itu adalah kelas 9 itu Pak Gonsi terdiri dari 3 kelas ya. Dalam satu kelas itu beragam jumlah siswanya, ada yang 32 orang, ada yang 26 orang, ada yang 23 orang. Kebetulan di kelas 9A itu jumlah yang paling banyak, yaitu 32 orang. Lalu peristiwa yang saya hadapi dengan kelas 9A ini, ya Pak Gonsi begini. Setiap kali saya les di kelasnya mereka itu, ada siswa-siswa tertentu itu yang selalu terlambat masuk kelas. Baik itu pada shift pagi maupun pada shift siang. Karena ketika shift pagi itu, kami masuk kelasnya itu mulai KBM-nya Pak Gonsi, jam 7:05. Dan kalau shift siangnya itu, kami mulai KBM itu jam 12:05. Tetapi dalam perjalanannya, ada beberapa peserta didik itu selalu terlambat masuk kelas. Baik pada saat les shift pagi maupun pada shift siang. Sehingga itu yang membuat saya kadang merasa tidak nyaman dalam kelas karena ketika saya sudah mulai pembukaan pembelajaran, ada siswa yang baru datang kelas tanpa tanpa ketuk pintu, tanpa meminta maaf, bahkan juga tanpa dipersilakan untuk duduk, tapi mereka sudah duduk. Itu yang membuat saya ketika melaksanakan proses pembelajaran itu kadang merasa marah, kadang merasa jengkel, kadang juga saya merasa cemas dengan perilaku siswa saya. Seperti itu peristiwa yang saya alami, Pak Gonsi. Oke, terima kasih Ibu sudah menjelaskan secara detail peristiwa yang Ibu alami berkaitan dengan masalah disiplin siswa, yaitu yang sering terlambat masuk kelas. Sehingga terkadang membuat Ibu juga marah, ya, kecewa dengan perilaku mereka. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang pernah Ibu lakukan terhadap masalah yang terjadi. Oh ya, baik, sudah Pak Gonsi. Upaya ya. Oh ya, terima kasih Pak Gonsi. Upaya-upaya yang sudah saya lakukan selama ini itu Pak Gonsi. Yang pertama itu saya pernah berinteraksi dengan mereka itu secara lisan. Ya, itu yang pertama yang saya lakukan. Saya berinteraksi dengan mereka itu secara lisan. Saya menanyakan alasan mereka itu kenapa datang itu tidak pernah tepat waktu. Lalu dari situ mereka menjawab bahwa ada yang menjawab ketika shift pagi itu mereka bilang, "Ibu, saya terlambat bangun," atau "Ibu, saya terlambat jalan." Beraneka macam Pak Gonsi alasan mereka, dan itu yang membuat saya juga kadang percaya dan kadang tidak percaya dengan alasan yang mereka berikan. Contohnya alasan mereka itu yang, "Ibu,
saya terlambat jalan. Lalu saya bilang begini, kaki kamu kemana? Kamu taruh di mana kaki kamu sehingga kamu itu Baik. jalannya terlambat. Seperti itu Pak Gonzi. Lalu alternatif yang kedua, ketika saya setelah melakukan apa namanya interaksi secara lisan, tetapi juga tidak membawa perubahan terhadap perilaku mereka. Lalu saya inisiatif untuk membuat angket. Mungkin saya berpikir begini, ketika saya bertanya secara lisan, mungkin mereka itu takut mau menjawab jujur dengan saya. Mungkin mereka juga malu atau banyaklah rasa-rasa yang ada dalam mereka punya pikiran. Sehingga saya mengambil sebuah alternatif untuk membuat angket. Lalu dari hasil angket ini Pak Gonsi, saya menemukan beberapa poin-poin penting dari beberapa siswa itu yang menuliskan tentang alasan pokok dari mereka sering terlambat itu. Lalu ada yang membuat saya merasa tercengang Pak Gonsi, mereka menulis di angket begini, Ibu, selama ini kami terlambat datang ke sekolah itu karena kami tidak tahu aturan, kami tidak tahu norma. Ya, Lalu yang berikutnya lagi mereka katakan, Ibu, selama ini saya sering masuk terlambat itu karena memang guru itu selama saya berada di kelas 8 ini, guru itu sering masuk terlambat di kelas. Sehingga saya merasa ketika saya masuk jam 12:10 ketika masuk siang atau jam 7:15 ketika saya masuk pagi, saya merasa itu masih pas. Tapi ternyata ketika Ibu Ira yang mengajar di kami punya kelas, Ibu Ira itu sudah berada dalam kelas itu tepat jam 7:05. Sehingga baru kami sadari sekarang Ibu bahwa jam KBM yang sesungguhnya kalau pagi hari itu adalah jam 7:05 dan pada siang hari itu jam 12:05. Dari situ Pak Gonsi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa guru itu harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi siswa agar siswa itu memahami sesungguhnya aturan yang harus dijalani atau yang dilakukan itu seperti apa. Itu Pak Gonsi, solusi yang pernah saya ambil selama ini. oke, luar biasa ya. Jadi ada upaya yang Ibu lakukan, tapi belum maksimal ya, Ibu? Iya Pak Gonsi, ya Ya, karena belum belum maksimal maksimal. karena memang kita membutuhkan Ya. waktu untuk merubah seseorang menjadi lebih baik Pak Gonsi. Ya. Iya, betul, betul. Setidaknya ada perubahan sedikit lah. Ya, eh, murid seperti apa yang Ibu inginkan? Karena menurut Ibu itu belum ada perubahan yang maksimal. Mungkin Ibu bisa ceritakan mimpi Ibu itu seperti apa murid-murid Ibu? Ya, baiklah Pak Gonsi. Pak Gonsi bertanya tentang mimpi ya. Mimpi saya Ya, menginginkan murid seperti apa? Ya. ya, Kalau saya secara pribadi sih Pak Gonsi sebagai seorang guru, tentu ya Pak Gonsi ya, saya memimpikan murid itu yang disiplin, oh ya, yang memiliki tata krama yang baik, yang rajin, yang patuh, yang taat terhadap setiap aturan. Tetapi kembalinya Pak Gonsi ke dalam diri siswa itu sendiri. ya, Kira-kira siswa itu mau berada di posisi yang mana? Lalu pendidik, kira-kira bagaimana pendidik menyikapi ini? Sebagai ya, pendidik, ketika saya memiliki mimpi yang baik untuk peserta didik saya, maka sebagai pendidik juga saya harus mampu menunjukkan contoh dan teladan yang baik agar mimpi saya itu bisa terwujud. Mimpi saya kepada murid saya itu harus dimulai dari diri saya sendiri Pak Gonsi. Saya harus yang lebih dulu memberikan contoh masuk kelas tepat waktu, ramah dengan mereka, lalu bersikap sopan santun dengan mereka, sehingga impian saya untuk memperoleh murid yang baik itu juga akan terlaksana nantinya dari saya yang memberikan contoh duluan kepada mereka. Seperti itu Pak iya. Gonsi. Ya. Kita menjadi apa ya, guru yang digugu dan ditiru ya. Mesti Siap. kita menjadi teladan utama sehingga jadi dari menjadi teladan mungkin teman-teman guru yang lain, siswa Ya. juga bisa mengikuti teladan yang kita tunjukkan. Eh, apa ya, mungkin Ibu bisa apa ya, bisa temukan potensi apa yang Ibu miliki untuk usaha ini. Potensi yang ada dalam diri saya. Tentu sebagai pendidik Pak Gonsi kita memiliki potensi yang baik tentunya ya. Yang pertama saya memiliki kemampuan mengajar yang apa namanya yang kreatif. Saya
biasanya untuk menarik minat peserta didik yang sering terlambat masuk kelas itu, saya selalu membuka pelajaran itu dengan ice breaking yang seru-seru. Ya, Kalau anak SMP itu kan mereka itu tidak terlalu suka dengan yang tepuk-tepuk tangan, tapi mereka itu lebih suka dengan yang gerak-gerak tuh Pak Gosi, kayak goyang-goyang begitu. Jadi ya, saya harus berusaha sekreatif mungkin menayangkan video yang mampu membangkitkan semangat peserta didik itu untuk tidak boleh terlambat pada kegiatan pembukaan supaya mereka bisa goyang-goyang sebelum sebelum mulai KBM. Seperti itu Pak Gosi. oke, luar biasa Ibu ya. Sudah banyak upaya yang Ibu lakukan. Jadi ya mungkin Ibu bisa ceritakan rencana untuk bisa mewujudkan. Mungkin ada rencana-rencana lain untuk bisa mewujudkan mimpi terhadap murid-murid Ibu. Oke, rencana yang akan saya kembangkan ke depan, rencana yang akan saya kembangkan untuk memperbaiki perilaku peserta didik yang sering datang terlambat itu Pak Gonsi. Setiap minggu itu kan mata pelajaran bahasa Indonesia itu 3 kali dalam seminggu Pak Gonsi. Jadi dalam Ya. 1 minggu itu ada 6 jam pertemuan, sehingga setiap pertemuan ketiga itu Pak Gonsi saya selalu melakukan evaluasi. Oh ya betul. Evaluasi kehadiran, keaktifan mereka dalam kelas dan juga lain-lain sebagainya. Dari rencana-rencana itu saya memperoleh sesuatu yang positif, di mana dengan kita sering melakukan evaluasi kepada peserta didik setiap kali akhir pembelajaran, kita membuat refleksi di setiap akhir pembelajaran, itu yang membuat peserta didik itu mulai menyadari kesalahan mereka dan tumbuh rasa tanggung jawab dalam diri mereka itu untuk dapat merubah mereka punya perilaku. Jadi rencana yang saya lakukan itu adalah saya akan membuat refleksi di akhir pembelajaran dan juga refleksi di setiap minggu agar dapat memperbaiki perilaku peserta didik yang sering datang terlambat. Seperti itu, bagus. Bagus sekali Ibu rencana yang Ibu akan rancang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki perilaku siswa. Jadi pertama tadi Ibu ingin melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nah, refleksi yang sifatnya mingguan. Nah, saya sangat setuju dengan ini. Ya, bagaimana untuk bisa menyadarkan diri siswa sehingga bisa melihat mereka bisa refleksi atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, ya terlebih khusus pada saat mereka menjalankan proses pembelajaran yang sering terlambat itu Ibu. Apa dari rencana yang Ibu canangkan itu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana ini? Ya, komitmen yang saya buat itu adalah dari rencana yang saya buat itu Pak Gonsi, saya harus berkomitmen bahwa refleksi itu semaksimal mungkin saya lakukan di setiap akhir pembelajaran. Karena semakin seringnya kita melakukan refleksi, maka perubahan-perubahan positif itu semakin tumbuh dalam kita punya diri. Jadi komitmen saya itu adalah saya harus selalu membuat refleksi di setiap akhir pembelajaran agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Seperti itu Pak Gus. Bagus sekali ya. Ala bisa karena terbiasa ya begitu ya Ibu ya. Ya, seperti itu Pak Gus. Jadi untuk semua perubahan karena sering terbiasa maka bisa ya memungkinkan mimpi kita bisa terwujud. Dalam menjalankan ini komitmen Ibu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa melaksanakan? Oh ya, tentu dalam menjalankan komitmen itu Pak Gonsi, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, pihak utama yang terlibat dalam menjalankan komitmen itu adalah dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah kita juga melibatkan petugas piket setiap hari. Lalu yang ketiga itu adalah wali kelas. Jadi guru mata pelajaran, petugas piket dan wali kelas itu harus selalu bekerja sama untuk dapat memperbaiki atau merubah perilaku peserta didik yang sering datang terlambat. Sehingga dengan bekerja samanya guru mata pelajaran, guru piket dan juga guru wali kelas dapat memberikan pengaruh positif kepada peserta didik, karena semakin banyaknya orang yang memberikan support dan motivasi kepada mereka, semakin banyak juga rasa tanggung jawab yang mereka peroleh dan mereka temui dalam diri mereka sendiri.
Jadi itu cara saya untuk mencapai komitmen Pak Gonsi. Oke. Hebat ya apa ide-ide yang ibu temukan untuk bisa mengubah disiplin anak ini. Jadi saya secara pribadi sangat mendukung upaya yang ibu lakukan, bagaimana melaksanakan proses ini. Kemudian ada upaya kolaborasi antara rekan-rekan guru, kemudian dengan piket ya. Kemudian dari proses ini ibu mengharapkan bahwa ada perubahan. Ya. Jadi komitmen yang paling penting buat kita sendiri bahwa kita harus bisa menjadi contoh bagi teman-teman lain. Kalaupun kita bisa menjadi contoh, saya yakin teman-teman juga bisa mengikuti apa ya teladan yang kita lihat sehari-hari seperti itu. Ya. Jadi saya secara pribadi tetap mendukung ibu untuk bisa melakukan proses ini. Kiranya apa yang ibu mimpikan bisa terwujud. Terima kasih ibu. Ya. Dari apa yang sudah kita lakukan, proses coaching yang kita lakukan sore hari ini, apa yang kira-kira menurut ibu yang sudah baik gitu? Oke. Pak Gongsi adalah melalui proses coaching ini saya mampu menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri saya yang selama ini saya tidak menyadari bahwa perubahan-perubahan kecil yang saya lakukan di sekolah itu ternyata dapat membawa dampak positif bagi peserta didik saya. Terus yang kedua, hari ini saya merasa lega, saya merasa senang karena saya bisa berbagi dengan Pak Gonsi, karena selama ini kan saya hanya berbagi dengan teman-teman guru di SMP 12, tapi hari ini luar biasa sekali saya bisa berbagi dengan guru dari sekolah lain dalam kegiatan kolaborasi bersama CGP hari ini, yaitu dengan Pak Gonsi dan juga dipantau oleh Pak Yan selaku observer. Jadi saya merasa senang sekali Pak Gonsi. Terima kasih. Oke ibu, ya terima kasih atas kesempatan ini kita bisa berbagi cerita tentang masalah yang ibu temukan. Semoga bisa bermanfaat ya bagi saya dan juga bagi ibu terlebih khusus ya demi perbaikan apa ya siswa ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada observer. Setelah proses coaching berlangsung antara Pak Gonsi dan Ibu Ira, apa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Gonsi sebagai coach dalam proses coaching tadi? Ya. Jadi dari indikator yang ingin saya capai tadi menurut saya sudah berhasil, yaitu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan ini Ibu Ira sendiri bisa menemukan ide-ide baru atas permasalahan yang ditemukan, bagaimana upaya untuk bisa melaksanakan ide yang dia temukan. Kemudian dia bisa menemukan potensi diri bahwa dia mampu untuk bisa mengubah perilaku siswa yang berkaitan dengan disiplin. Oke, baik Pak Gonsi, terima kasih. Dari catatan saya setelah melihat proses coaching antara Pak Gonsi dan Ibu Ira tadi, bahwa Pak Gonsi melakukan coaching dan Ibu Ira bebas dari asumsi, lebih fokus pada persoalan yang dihadapi oleh Ibu Ira, dan ini menjadi luar biasa, dan ini menjadi tren positif untuk kita bisa mengembangkan proses coaching bukan hanya dengan rekan sesama CGP, tetapi bisa juga dikembangkan di sekolah. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Gonsi sebagai coach dalam melakukan coaching dengan teman rekan sejawat? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam melakukan proses coaching dengan rekan sejawat yaitu menjadi pendengar yang aktif. Nah, ketika saya menjadi seorang pendengar yang aktif, saya mampu memahami persoalan yang dia alami, kemudian bagaimana saya bisa berbagi ide bagaimana mengatasi persoalannya yang dia alami itu. Oke, baik, terima kasih. Kiranya proses coaching ini
kita dapat mengembangkan kompetensi pendengar aktif, kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot sebagai upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ira dan Pak Gonsi. Kurang dan lebihnya saya kembalikan. Pak Gonsi dengan Pak Yan. Siap Ibu, siap. Ya. Sebelum melakukan sesi coaching antara Pak Gonsi dengan Pak Yan, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Yan selaku coach. Sebagai bukti persiapan dari Pak Yan untuk coachingnya Pak Gonsi. Jadi rubrik penilaian dalam kegiatan ini ada 3. Yang pertama itu adalah pra-supervisi, lalu yang kedua itu adalah pada saat melakukan sesi coaching, di mana nanti observer akan melakukan pantauan terhadap proses kegiatan yang berlangsung, lalu yang terakhir nanti adalah pasca observasi atau setelah coaching selesai. Baiklah Pak Yan, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Pak Yan itu adalah dalam kegiatan coaching ini nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Yan kembangkan? Baik, Ibu Ira, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama, kompetensi memberikan perhatian penuh, dan yang kedua, menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot mengenai apa yang menjadi persoalan atau masalah yang dihadapi oleh rekan saya Pak Gonsi sebagai coach. Baiklah Pak Yan, ada 3 kompetensi ya yang ingin Pak Yan kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini bersama Pak Gonsi. Lalu Pak Yan, bisa ceritakan kira-kira kompetensi mana nih yang nanti secara spesifik yang akan Pak Yan kembangkan nanti pada saat sesi coaching bersama Pak Gonsi? Baik Ibu, kompetensi yang lebih spesifik yang nanti yang saya akan kembangkan dengan coach saya Pak Gonsi, yaitu saya memberikan perhatian penuh terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pak Gonsi. Dengan memberikan perhatian penuh, saya mempunyai keyakinan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dan untuk menggali apa yang menjadi kekuatan dari Pak Gonsi supaya bisa memberikan solusi-solusi yang tepat dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Pak Gonsi. Ya, baiklah Pak Yan. Lalu pertanyaan terakhir, dari kegiatan ini nanti, kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan yang dilakukan oleh Pak Yan terhadap Pak Gonsi nanti seperti apa Pak? Baik Ibu Ira, bicara mengenai ketercapaian dari sebuah kompetensi, itu ketika proses coaching itu selesai. Nanti akan terlihat dari solusi-solusi yang akan dikembangkan oleh Pak Gonsi itu sendiri, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memacu ide-ide yang selama ini mungkin belum muncul dalam diri Pak Gonsi. Mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebentar akan memunculkan ide-ide baru sehingga persoalan yang dihadapi oleh Pak Gonsi dapat terselesai dengan baik. Ya, oke. Baiklah Pak Yan, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya selaku observer. Dan yang terakhir, saya berikan kesempatan kepada Pak Yan dan juga Pak Gonsi untuk melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yan sebagai coaching. Silakan Pak. Baik Ibu Ira, terima kasih banyak. Pak Gonsi, selamat sore. Selamat sore juga Pak Guru. Apa kabar hari ini Pak Guru? Ya, hari ini kurang fit badan. Kurang fit ya?
Ya, ya. Oke, Dalam apa dalam perjalanan jauh tadi lah. tetap semangat ya Pak Guru ya. Siap. Eh, dari yang mau kita diskusikan pada sore hari ini, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Gonsi dengan saya pada sore hari? Oke, terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang persoalan yang saya hadapi. Jadi persoalan yang saya hadapi itu apa ya, situasi yang saya alami di dalam kelas, Pak. Terima kasih Pak Gonsi. Situasi yang terjadi dalam kelas Pak Gonsi ya. Eh, Pak Gonsi bisa ceritakan eh, seperti apa kronologi peristiwa yang ada dalam kelas yang begitu mencemaskan hati dari Pak Gonsi itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Ceritanya begini Pak. Jadi ketika selesai kegiatan proses belajar mengajar di kelas itu, jadi saya biasanya memberi tugas kepada anak-anak begitu, tugas rumah. Ya biasa sebut PR itu ya. Ya, Kalau anak SD. Ya. Jadi ketika diberikan tugas, kemudian saya sampaikan batas pengumpulan misalnya besok atau lusa begitu. Nah, tapi kenyataan mereka kadang juga itu tidak kerja. Ya ada yang satu dua orang kerja, tapi sebagian besarnya banyak yang tidak kerja. Jadi membuat saya juga agak jengkel, marah dengan mereka. Ya, begitu situasinya Pak. baik. Banyak anak-anak yang tidak menuntaskan pekerjaan rumah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pak Gonsi ya. Jadi begitu Ya, kejadiannya. Eh, betul betul Pak. dari yang persoalan yang anak-anak hadapi itu, apa pernah Pak Gonsi menanyakan ke mereka apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik sesuai dengan jadwal yang Pak Gonsi tentukan? Ya, jadi kalau berkaitan dengan itu saya menanyakan secara langsung alasan kenapa mereka tidak kerja Iya, begitu. iya, Biasanya saya panggil. Misalnya atas nama Rano. iya, iya, Rano sini, Mak. Kenapa kamu tidak kerja PR? Ya. Jadi alasan mereka itu lupa atau karena apa ya? Banyak pekerjaan rumah yang disuruh oleh orang tua sehingga kadang mereka tidak sempat untuk bisa mengerjakan tugas tersebut iya. gitu. Dari tidak tuntasnya pekerjaan rumah dengan variasi latar belakang dari anak-anak tadi, apalagi dengan alasan yang anak-anak berikan kepada Pak Gonsi, ada yang lupa, ada yang pekerjaan rumahnya banyak. Peristiwa itu apa yang Pak Gonsi sudah lakukan terhadap siswa-siswa itu? Jadi ada upaya yang saya pernah lakukan Pak. Ya, jadi upaya ini pertama saya membuat keyakinan kelas. Iya, Ya, membuat keyakinan kelas untuk bisa menyadarkan mereka ya akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. iya, Jadi kita buat keyakinan kelas. Jadi kumpul tugas itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, dari proses ini eh, saya jalankan, tapi tidak maksimal. Tetap saja ada satu dua orang, ya ada satu dua orang yang tidak mengerjakan. Nah, jadi hal ini juga merasa bahwa yang saya lakukan ini belum berhasil. Mungkin perlu ada ide-ide baru yang mungkin lebih berhasil untuk bisa ini menghadapi persoalan seperti ini. oke. Di samping ada keyakinan kelas yang harus kita buat dengan anak-anak, itu memberikan waktu Ya, tambahan kepada anak-anak yang ya, notabene ya. latar belakang keluarganya tadi yang bervariasi. Ada yang mempunyai kesiapan belajarnya maksimal, ada yang tidak maksimalnya kendala seperti yang dialami oleh Pak Gonsi saat ini. Dari keyakinan kelas yang Pak Gonsi sudah lakukan bersama anak-anak,
eh, kesepakatan kelas. Memangnya siswa yang menurut Pak Gonsi itu yang ideal itu seperti apa sih? Ya, menurut saya siswa yang ideal yang saya mimpikan yaitu memiliki karakter yang baik ya, seperti mereka itu disiplin, lalu bertanggung jawab. Nah itu murid yang saya mimpikan. Ya, ya. Siswa yang disiplin, tertib, taat, itu yang Ya, diimpikan. Berharap dan bermimpi bahwa peserta didik kita harus taat, harus disiplin, terus mempunyai daya ya, juang yang tinggi. Jadi dari apa yang diharapkan oleh Pak Gonsi, kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari Pak Gonsi supaya apa yang menjadi harapan dari Pak Gonsi tadi dapat terwujud dalam diri siswa Pak Gonsi itu sendiri. ya. Secara pribadi saya merefleksi bahwa saya juga memiliki kekuatan. Yang pertama, saya itu mudah diajak untuk kompromi. Jadi ketika ada persoalan yang saya temukan itu mudah untuk berdiskusi. Lalu saya paling senang kerja dalam tim. Berkolaborasi dengan teman-teman untuk mewujudkan suatu mimpi itu sangat mudah bagi saya. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan orang tua itu saya mudah sekali. Jadi orang tua juga tidak sungkan-sungkan ketika menjalin komunikasi karena relasi sosial saya sehari-hari dengan orang tua itu begitu baik. Oke, baik. Potensi kekuatan yang dimiliki oleh Pak Gonsi itu sudah Ya. sangat luar biasa. Memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Pak Gonsi itu sehingga permasalahan yang ada dalam diri Pak Gonsi berkaitan dengan pembelajaran di kelasnya Pak Gonsi itu bisa diatasi dengan baik. Baik Pak Gonsi, dengan potensi yang sudah dimiliki oleh Pak Gonsi, kira-kira apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Gonsi ini ke depan? Sehingga persoalan yang dialami oleh Pak Gonsi, yang didiskusikan oleh Pak Gonsi pada hari ini bisa diatasi dengan baik. Ya. Baik Pak, rencana tindakan selain upaya yang sudah saya lakukan, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan parenting ya, parenting kelas, yaitu menghadirkan orang tua siswa di sekolah untuk berdiskusi terkait dengan persoalan yang saya temukan. Jadi satu pemahaman antara saya dan orang tua, saya coba menceritakan apa yang saya alami. Nah, ketika coba kita temukan solusi bersama, bagaimana sama-sama mengatasi hal ini karena berkaitan dengan masalah yang saya hadapi itu ketika mereka berada di rumah, bagaimana dukungan orang tua untuk bisa memberi mereka waktu menyelesaikan tugas yang ada. Jadi ketika orang tua hadir, kami akan bersama-sama mencari solusi sehingga masalah yang saya temukan bisa diatasi. Baik Pak Gonsi, luar biasa berkolaborasi Ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan orang tua, itu menjadi fondasi supaya apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai dengan baik. Luar biasa Pak Gonsi, rencana yang akan dilakukan ini ke depan. Baik Pak Gonsi, dari rencana yang akan dibuat oleh Pak Gonsi bersama rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua, apa yang menjadi komitmen dari Pak Gonsi supaya rencana kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. ya. Jadi dalam rencana tindak aksi yang saya lakukan, saya perlu ada komitmen ya secara pribadi bahwa saya secara konsisten untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap karakter siswa yang saya temukan sehingga dengan komitmen bahwa saya tidak
tidak hanya sekedar untuk menemukan ide, tapi secara konsisten punya kemauan dari dalam diri untuk melakukan perubahan dengan berkolaborasi dengan orang tua, yaitu menghadirkan orang tua di sekolah untuk mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar kami satu pemahaman untuk bisa ya sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk membangun karakter siswa terkait dengan disiplin mengerjakan tugas di rumah. Baik, Pak Gonsi. Memang berkolaborasi itu menjadi sangat penting ketika kita memiliki pemahaman yang sama dengan satu tujuan yang sama, sehingga apa yang kita impikan itu bisa dapat tercapai dengan baik. Luar biasa, Pak Gonsi. Dari pihak-pihak yang terlibat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gonsi, melibatkan orang tua, terus kepala sekolah, rekan sejawat, maupun siswa itu sendiri. Pada akhirnya apa yang menjadi harapan semua elemen ekosistem sekolah itu bisa dapat tercapai. Pak Gonsi, sepertinya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gonsi ini sudah sangat luar biasa, dan ini memberikan suatu ide-ide baru dari proses coaching yang kita lakukan pada sore hari ini. Apa yang Pak Gonsi peroleh dari proses ini? Oke, terima kasih Pak atas waktu ya bisa memberi kesempatan kepada saya untuk sharing dengan pengalaman. Tadi dari hasil diskusi kita hari ini, saya bisa menemukan ide-ide baru terkait dengan tindak lanjut saya untuk bisa lebih maksimal memperbaiki kedisiplinan siswa. Kemudian saya ternyata setelah saya refleksi, saya memiliki potensi diri untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Itu dua hal yang saya temukan ketika kita berdiskusi hari ini. Terima kasih. Baik, Pak Gonsi, memaksimalkan potensi kekuatan yang ada dalam diri Pak Gonsi dalam menyelesaikan setiap persoalan, masalah yang dihadapi oleh Pak Gonsi itu akan menjadi lebih baik. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan ataupun sebuah kebijakan dari Pak Gonsi itu sendiri bisa menemukan langkah yang tepat. Jadi terima kasih banyak Pak Gonsi sudah melakukan proses coaching bersama saya pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Tadi proses coaching antara Pak Yan dengan Pak Gonsi, setelah saya perhatikan tadi, setelah saya pantau dari proses awal dari alur Tirta itu, semuanya itu sudah menggali ide-ide dan potensi yang ada dalam diri Koci, sehingga si Koci mampu menemukan solusi atas persoalan yang dia hadapinya. Dan dari hasil pantauan yang saya lihat selama sesi coaching ini tadi, seorang coach sangat terbuka bagi coachnya, lalu tanpa adanya penilaian terhadap coach, tanpa ada asosiasi juga tidak ada. Intinya seorang coach benar-benar kehadiran penuh terhadap coachnya itu sangat baik sekali. Lalu pertanyaan saya yang berikutnya untuk coachnya, kira-kira setelah proses hari ini, apa nih kompetensi yang Pak Yan mau kembangkan nanti di sekolah bersama rekan guru dan juga peserta didik, selain kompetensi yang sudah Pak Yan kembangkan tadi bersama Pak Gonsi? Baik, Ibu Ira, terima kasih banyak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selain kompetensi yang saya kembangkan dengan Pak Gonsi sebagai coach saya pada sore hari ini, saya ingin kembangkan kompetensi memberikan perhatian penuh juga kepada rekan sejawat maupun siswa saya ada di sekolah.
Mengapa? Karena kompetensi kehadiran penuh itu dengan mampu kita hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh guru maupun oleh siswa, saya yakin bahwa kita akan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam menggali potensi ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri mereka, sehingga ketika kita memberikan perhatian penuh terhadap coach, baik itu rekan sejawat maupun siswa, sehingga persoalan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Begitu Ibu Wira. Ya, oke. Baiklah Pak Yan, baik sekali. Harapan saya semoga dengan kegiatan coaching dengan rekan sesama CGP hari ini dapat memberikan manfaat positif bagi kita agar kita nanti pada saat kita melakukan aksi nyata di sekolah kita masing-masing, kita mampu mengimplementasikan kompetensi inti coaching dan kita mampu menjadi coach yang baik bagi coach kita, baik itu nanti sasarannya peserta didik maupun rekan sejawat. Baiklah Pak, karena sudah berakhirnya sesi coaching antara Pak Yan dengan Pak Gonsi hari ini, maka kegiatan kita hari ini juga sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, baik kita sebagai CGP, baik juga kepada sekolah kita nanti ketika kita melakukan aksi nyata. Terima kasih untuk kolaborasi indahnya hari ini. Selamat sore, salam dan bahagia.